Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat wanita itu yang melihat ikan kalamiti yang mendekat. Jadi kau akhirnya di sini, ikan kalamiti, apa aku tidak lagi punya hak membalaskan dendam keluargaku. Kupikir ini untukku dan adikku, yang ada pada akhirnya akan terseret ke sini juga. Dia pun berkata, mengatakan aku akan mengakhiri segalanya dan mengikuti master. Semua orang menyebutmu gila karena menyatakan kau akan membunuh ikan kalamiti. Tidak ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh monster yang lebih besar dari gunung. Mungkin perahunya telah berlayar. Upaya lebih lanjut, terlihat Hanso yang mendekat. Hanso bertanya, apa kau Sofia Farage? Mendengar itu dia terkejut dan menoleh. Apa, pemula, bagaimana kau tahu namaku? Dia pun mengamati Hanso dan bergumam, aku tidak bisa melihat stat pastinya, tapi kelihatannya dia baru tiba zona merah, dia kelihatannya tidak memiliki senjata atau item yang baik maupun pakaian. Hanso pun berkata jika ada yang ingin dia diskusikan tentang ikan kalamiti, itu membuat Sofia terkejut. Hanso melanjutkan, mari bicara, aku butuh bantuanmu. Sofia pun merespon, aku tidak pernah melihatmu di sekitar sini, apa kau Quadratus? Hanso pun bergumam, dia terlihat waspada, mari coba saran Kang Tae. Hanso pun berkata, ini akan bermanfaat bagimu juga, apa kau akan terus mengkhawatirkan tentang apa saudara akan dikirim kemari atau tidak? Jika kita membunuh ikan kalamiti, ini akan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup saudaramu. Tentang ikan kalamiti tanya Sofia seraya menerjang menyerang ke arah Hanso, apa yang kau ketahui, bom? Hanso dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan melompat. Melihat serangannya dihindari dengan mudah, Sofia sangat kesal. Hanso yang diserang pun mengutuk, sial, bom-bom. Dia pun kembali menggunakan tinjunya menyerang Hanso. Hanso Mais bisa mengimbangi dan menghindarinya dengan mudah. Tunggu, mari bicara, ucap Hanso seraya melompati Sofia. Sofia yang melihat itu dia semakin dibuat kesal, beraninya kau bermain-main denganku. Dia pun mengeluarkan skill sihirnya. Hanso yang melihat itu dia berkata, dia menggunakan gerakan itu juga, aku pasti telah membuatnya sangat jengkel. Skill Sofia bernama Trijade Frostlight Orb, terlihat 3 bola es yang menuju Hanso. Hanso yang melihat itu dia bergumam, aku masih belum cukup ahli dalam seni energi naga. Terlihat Hanso menggunakan seni naga untuk melawan serangan Sofia tersebut, ini akan jadi beban berat, tapi itu sepadan dengan resikonya. Hanso menggunakan skill bernama Dragon Energy Arts Special Move, tubuh Hanso bersinar keemasan. Setelahnya Hanso menggunakan spesies transformation level 1, bersamaan dengan perubahan wujud Hanso menjadi setengah naga. Bom-bom, setelah itu serangan Sofia berbenturan dengan Hanso yang sudah mengaktifkan skill-skillnya. Area di sekitar Hanso menjadi beku dengan bongkahan es yang tajam di setiap ujung. Setelah membekukan Hanso, Sofia pun berkata, Trijade Frostlight Orb adalah gerakan yang langsung membekukan apapun yang disentuhnya. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari seranganku yang bahkan membekukan udara itu sendiri. Terlihat Hanso di dalam bongkahan es tersebut. Sofia melanjutkan, aku pastikan kau tidak akan mati, jadi aku bisa mendengar sumber dari informasimu. Namun suara Hanso terdengar. Maaf, itu membuat Sofia terkejut. Krek, bongkahan itu mulai retak. Setelah Hanso benar-benar berhasil keluar, Hanso berkata kembali, tapi kau bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan bagus.
Hanso mengaktifkan skill dari cincin Nurmaha. Otoritas pertama, Hanso mengayunkan cakarnya, Bom, Authority Destruction. Bom bom bom, skill Sofia benar-benar dihancurkan oleh Hanso sepenuhnya. Kau menyingkirkan Trijade Frostlight Orbku. Dia pun bergumam melihat perubahan Hanso, seni transformasi energi, apa itu sesuatu yang bisa didapatkan di area tutorial? Seberapa padat mana pelindungnya? Mustahil, aku tidak boleh kalah, jika kau tidak mengikuti kami sekarang, kau akan tertinggal. Kau akan membuang-buang waktu pada sesuatu seperti ikan kalamiti yang mana tidak bisa dibunuh. Tidak, mustahil, terlihat Sofia yang seperti orang yang kehilangan akan karena lawannya, dia kembali menggunakan sihirnya yang bernama, Monumental Air Path. Terlihat Sofia yang berada di atas Hanso, dengan energi berbentuk lembaran kertas di sekelilingnya dan Hanso. Setelahnya dia kembali merentangkan kedua tangannya ke arah buku tersebut dan mengaktifkan skill Book of Alice Solidification. Setelahnya sebuah pedang besar yang terbuat dari energi pun muncul, dengan itu dia berkata, aku tidak tinggal di sini hanya untuk diremehkan oleh orang sepertimu, Wus. Dia pun melepaskan serangan tersebut ke arah Hanso. Hanso yang melihat itu dia bersiap menyerang juga. Hanso memfokuskan serangan di cakarnya dan mengayunkan cakarnya untuk menghancurkan pedang energi tersebut. Itu langsung menghancurkan serangan Sofia tersebut menjadi berkeping-keping. Setelahnya Hanso membatalkan transformasinya dan berkata, mau terus lanjut. Sofia dia terengah-engah akibat serangannya yang dihancurkan Hanso. Setelahnya dia berkata, ini tidak ada gunanya. Hanso pun berkata, kenapa kau mundur? Sudah selesai, tanya Hanso, aku tidak masalah melanjutkan. Sofia pun merespon, apa kau menganggapku idiot? Gerakan spesialmu bahkan belum sempurna. Dijelaskan, ada 3 komponen yang menentukan tingkat dari seni energi. Pertama adalah nilai penskalaan dan amplifikasi rune. Kedua adalah efisiensi dan kekuatan penghalang mana, dan yang ketiga adalah kemampuan khusus. Berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki seni energi, kekuatannya bisa berubah dan digunakan secara dramatis. Sofia pun bergumam setelah melihat Hanso, aku berniat mendorongnya ke ambang kematian, tapi melihat bagaimana dia menahan seranganku tanpa tergores, seni energinya sudah di tingkat atas di standar zona merah, tidak perlu menyelidikinya lebih jauh. Dia pun berkata pada Hanso, aku mengerti kau kuat, tapi bagaimana kau berniat membunuh ikan kalamiti, tanya Sofia. Orang-orang menyerah setelah dia memakan lebih dari 1000 orang. Apa kau tahu apa artinya melawan monster yang bisa menelan sebuah kapal secara utuh? Dia lebih dianggap bencana alam dibandingkan monster. Dan sekarang kita bahkan memiliki orang-orang idiot yang menyembah monster itu. Aku lelah bertarung sendirian, kau harus pergi sebelum kau berakhir sepertiku. Dia pun berbalik pergi seraya berkata, ini semua membuang-buang waktu. Hanso yang melihat itu dia berkata, jika aku berpikir itu akan mudah, aku tidak akan mendatangimu, tolong aku memiliki rencana. Sofia masih melanjutkan meninggalkan Hanso dan merespon, kau kelihatannya bingung, aku tidak berencana melanjutkan ini. Hanso pun merespon, ini akan jadi percobaan ke-14mu dalam membunuh ikan kalamiti, apa kau menyerah? Mendengar itu, Sofia menghentikan langkahnya, dia pun berbalik dan merespon, tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan bertarung. Sofia Farage, orang yang bertahan melawan ikan kalamiti, orang tuanya dilahap di depan matanya. Dia terus menentangnya, pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya yang ke-13, jumlah tidak akan berarti tanpa adanya kesuksesan. Hanso pun berkata, kau mungkin tidak berhasil, tapi kau selamat dari dimakan 13-an kali,
Tanpaku, kau akan gagal lagi, tapi sekarang aku di sini, ucap Hanso dengan percaya diri, aku akan membuatmu bisa membunuh ikan Calamity. Itu membuat Sofia tercengang, dia pun mengingat kata-kata masternya yang adalah Keldian, kau tidak perlu datang, aku tahu kau bisa melakukannya, percaya padaku. Mengingat itu Sofia terdiam, setelahnya dia berkata, biar aku tanya satu pertanyaan padamu, kenapa kau begitu bertekad menangkapnya? Hanso pun memandang ke suatu arah dan menjawab, hanya ingin menyelamatkan miliaran nyawa, apa? Sofia yang mendengar itu terkejut, Hanso melanjutkan, tidak, mungkin lebih seperti 1,5 miliar, itu membuat ekspresi Sofia menjadi aneh mendengar pernyataan Hanso tersebut. Kau lebih gila dibandingkan sebagian orang gila, ucap Sofia. Terlihat Pat yang sedang mengamati mereka berdua, dia bergumam, aku penasaran keributan apa itu, segalanya tampak menjadi aneh, akan sangat menyusahkan jika ikut terlibat, dia pun bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Mari pergi dulu, sebelum wanita itu menyadariku, wus dentang, Trisula Hanso menusuk pakaian Pat yang membuatnya berhenti bergerak, mustahil. Hanso pun menghampirinya, hei, apa kau mau pergi tanpa menyapa dulu? Pat bergumam, bagaimana dia bisa menyadariku? Sofia yang melihat siapa orang itu pun berkata, hah, Aaron Pat, apa yang kau lakukan di sini? Pat pun tertawa canggung, haha, senang bertemu denganmu juga Sofia. Hanso pun bergumam, Aaron Pat, dia berada di sekitar sini juga waktu itu. Apa kau tidak keberatan membantu kami jadi petunjuk arah? Terlihat di Cross, ada beberapa tenda yang didirikan, dengan banyak orang di sekitarnya. Terlihat dari dekat, rombongan para bocah kerdil sampai di tempat itu, dia berkata, ada banyak orang. Mincul pun berkata, pengungsi dari ujung akar harus sering berpindah, jika ikan Calamity memakannya, kami harus pindah, jadi kami mendirikan bangunan seminimal mungkin. Mereka akan memberi kalian pengenalan singkat di tenda yang tengah dan itu akan membantu kalian beradaptasi di kota atas. Dia pun bertanya, apa kalian lapar? Si bocah pun berkata, kita akhirnya bisa mendapat TKSN makanan yang layak. Selamat datang, aku dengar kalian datang dan aku sudah memilih yang segar. Bocah yang melihat makanan tersebut terkejut, apa ini? Ku dengar kau punya makanan, tapi ini. Kau ingin kami memakan selime aneh ini? Orang itu pun tertawa, hahaha, yup, semua orang makan ini di sini, ini memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan. Jika kalian ingin sesuatu yang lain, cobalah tanya orang di sebelah sana, terlihat dua orang yang sedang muntah. Aku sudah memperingatkan mereka tentang betapa beracunnya monster di zona merah. Mereka yang mendengar itu memasang wajah yang aneh. Bocah itu pun mencoba memakannya. Teksturnya agak aneh. Orang itu pun berkata, setelah kalian selesai makan, aku akan membagikan ekstraktor yang bisa kalian gunakan untuk memanennya. Mincul pun berkata pada orang itu jika dia akan menyerahkan sisanya padanya. Dia pun merespon, jangan khawatir Mincul. Namun tidak lama setelahnya Mincul berpapasan dengan Sofia dan Hanso, dia pun terkejut, hah, orang itu. Dia pun mendatangi Aaron Pat, dan bertanya kapan kau kembali, aku lihat kau membawa orang yang kau lawan tadi, apa yang kau lakukan? Tanya Mincul melihat Aaron Pat yang terlihat fokus. Aaron Pat pun menjawab, kau tidak lihat. Aku memperbaiki bajuku. Mincul pun bertanya, bagaimana bisa kau berakhir seperti itu? Namun setelahnya Aaron Pat berteriak kesal, bajingan gila itu melawan Sofia. Mincul yang mendengar itu dia menghela nafas dan merespon, kupikir kau bilang cuma mau mengintai dan tidak akan ketahuan. Aaron Pat dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang lain? Yah,
Seperti yang diharapkan, jawab Minchul. Mereka jauh lebih kuat daripada tahun kemarin, semakin keras zona merahnya, semakin kuat pula orang yang masuk, dan kelompok ini memiliki beberapa individu yang kuat. Jika bukan karena ikan Calamity, setiap grup akan membawa semakin banyak orang. Para adventurer yang perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan akar, perlu tinggal di bagian tengah karena ikan Calamity melahap pinggirannya. Para peri sadar dan menyesuaikan tingkat kesulitan tutorialnya, untuk membawa orang yang lebih kuat, tapi Aaron Pat pun berkata, tidak ada orang segila itu. Sofia Farage, pria dari tutorial yang bisa melawannya, rumor mungkin sudah menyebar, jadi orang itu mungkin akan segera muncul. Scene berpindah memperlihatkan kaki seseorang. Orang itu mencoba melihat sesuatu di depannya, mari lihat, ucapnya, orang itu pun tersenyum kejam. Scene berpindah ke tempat Hanso, terlihat Sofia yang menghampiri Hanso dan berkata, apa kau mendapatkan ekstraktornya? Kau tidak akan bisa bertahan tanpa itu. Hanso pun merespon, kemana saja kau? Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, aku mampir ke suatu tempat, ucap Sofia. Dia pun menyerahkan pakaian pada Hanso, ambil ini. Aku mendapatkannya dengan tergesa-gesa, tapi itu lebih baik daripada kesana kemari seperti itu tanpa pakaian. Aku masih merasa bersalah karena menyerangmu, kita akan bekerja sama. Tunggu, aku tidak bermaksud menyuruhmu ganti di sini. Hanso pun merespon, tentu saja tidak, aku cuma memeriksa ukurannya, terima kasih, ucap Hanso. Batuk, aku hanya tidak ingin melihatmu setengah telanjang, dan sebelum kita pergi, kita harus mampir ke sebuah tempat. Mereka pun pergi ke pusat bantuan helper. Para adventurer yang tidak menuju ke zona berikutnya, tempat ini dibentuk untuk membantu orang yang keluarganya tiba, salah satu wilayah yang ditinggalkan oleh RS Valentine. Setelah mereka tiba, seseorang menyapa Sofia, oh Sofia, sudah lama kau tidak datang. Sofia pun berkata, bisakah aku memeriksa daftar adventurer baru? Dan soal artefak yang kutinggalkan di sini. Orang itu pun merespon, tentu saja, kau kan VIP, tunggu sebentar. Orang itu pun mengecek panel informasi, pusat bantuan helper tidak hanya membantu pendatang baru, tapi juga menyediakan layanan tambahan bagi mereka yang berdonasi lebih banyak, menemukan orang. Ini adalah daftar yang akhir-akhir ini diselamtekaan dari akar di sekitar sini. Jika kau ingin memeriksa akar lainnya, akan butuh waktu 2 hari lagi, jadi kembalilah nanti. Sofia yang mendengar itu dia bergumam, apa mereka belum ada di dunia ini, atau tidak, aku harus fokus pada ikan Calamity. Hanso pun menyadarkannya dengan berkata, jika kau sudah selesai, mari diskusikan rencananya. Sofia pun menoleh dan menjawab, iya. Hanso melanjutkan, kita punya sisa waktu 13 hari dan 18 jam, tidak banyak, jadi kita harus segera bergerak. Melihat penampilan Hanso yang keren, Sofia wajahnya memerah, dia pun bertanya, dan apa rencanamu? Dia pun memuji jika bajunya cocok dengan Hanso. Hanso pun menjawab, sederhana, kau membimbingku masuk, dan aku akan menggunakan senjata khususku di titik lemahnya. Mendengar itu Sofia terdiam dan bertanya, itu saja. Itu bukan lelucon yang bagus, Hanso pun merespon, apa ada yang salah dengan itu? Mendengar respon dan rencana Hanso, Sofia berkata, haruskan aku berhenti saja? Dia pun berkata, yah, kau memang tidak bisa membunuhnya dari luar, tapi tidak sesederhana itu. Hanso pun merespon, jangan khawatir, kita bisa naik perahu. Sofia pun bertanya, kau sudah menyiapkan perahu? Aku punya yang 30 kursi. Hanso pun menjawab, jika 30 kursi tidak akan berhasil, kita akan menggunakan milikku.
Aku punya perahu yang 500 kursi. Mendengar itu Sofia terkejut. Apa, kau meninggalkannya begitu saja? Mendengar itu Hanso menjawab, jika dia bukan pemula, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Yah, kau termasuk pemula, ucap Sofia. Maksudku, kau memang pemula kan? Anggap saja aku mendapatkan kekuatan khusus. Kita punya perahu, sekarang kita perlu mengumpulkan material, mari berpencar, oke? Jika kau mempercayaiku, ini akan berjalan lancar. Sofia bergumam, suara dan tatapan meyakinkan itu, dia mengingatkanku pada masterku. Dia pun berkata dengan semangat, aku akan mengumpulkan material di sebelah sana, jadi jangan menyesalinya sekarang. Oh, dan jangan lupa ini, dia melemparkan sepasang kapak pada Hanso, senjatamu akan segera rusak di zona merah, itu lebih baik daripada trisulamu, jadi jangan menolaknya. Hanso memandangi senjata itu dan bergumam, ini, dari waktu ketika kau mengajariku cara bertahan hidup. Ini adalah senjata pertama yang akan kuberikan sebagai mastermu, terimalah. Beberapa hal tidak pernah berubah. Sofia berkata, aku sudah tahu soal material apa yang kita butuhkan untuk berburu ikan kalamiti, berkat raidku. Hanso pun merespon, aku tahu, library kan, tanya Hanso. Mendengar itu Sofia bertanya, bagaimana kau tahu? Apa kau benar-benar memiliki kekuatan cenayang? Iya, aku bisa memvisualisasikan segala jenis informasimu, aku tidak tahu semuanya, tapi tidak ada orang yang tahu sebanyak diriku soal zona merah. Dia bergumam melihat Hanso, dan bahkan dengan informasi itu, aku masih tidak bisa memahamimu. Hanso pun berkata, kalau begitu, aku akan ke pinggiran. Apa kau siap? Yah, jawab Sophie bersemangat, dia bergumam, aku akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Terlihat Sofia yang sedang menyiapkan sesuatu, untuk menciptakan racun yang berefek pada ikan kalamiti, kami perlu mengumpulkan semua material yang dibutuhkan, untuk mendapatkan cairan apon, aku harus memancingnya keluar dari sarang. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan dari belakangnya, Sofia pun langsung menggunakan sebuah formasi pertahanan untuk menghalangi serangan tersebut. Bom, terlihat itu ada orang yang sebelumnya muncul. Sofia bertanya, apa yang kau lakukan? Yang Gaesu. Orang itu bernama Yang Gaesu. Gaesu pun tersenyum dan berkata, hai, Sofia, tubuh yang bagus seperti biasanya. Mau jalan-jalan, tanyanya. Itu membuat Sofia kesal, matilah brengsek, apa kau mendatangiku karena mau bunuh diri? Sekarang aku terlalu sibuk untuk berurusan dengan sampah sepertimu, enyahlah. Gaesu pun merespon, semangat sekali, bukankah kita cukup intim untuk itu? Yah, itu bagian dari pesonamu, rekan yang kembali denganku dari perut ikan kalamiti, tidak boleh saling membunuh, wus-wus, dia pun melancarkan serangan kembali, Sofia tetap tenang, dia pun menggunakan skillnya, yaitu manifestation, itu memunculkan lingkaran formasi di atas, setelahnya map mengeluarkan bilah-bilah energi, itu dilancarkan untuk memblokir serangan Gaesu, tidak hanya itu saja, itu menyerang langsung ke arah Gaesu, itu hampir mengenai wajahnya. Sofia berkata, aku benci orang yang bertarung tanpa menyadari kekuatannya. Gaesu pun merespon, mau gimana lagi, kalau begitu, dia pun perlahan membuka top yang menutupi dahinya, wus, serangan Sofia kembali meluncur, Gaesu yang sedang membuka dahinya, setelah terbuka, itu memperlihatkan satu mata tambahan di dahinya, itu membuat Sofia terkejut, serangannya tersebut berhenti saat mendekati mata Dajjal itu, Gaesu pun tersenyum, haha, kau berpikir cepat.